yang tema yang kami atau ulun akan sampaikan adalah akhlak yang berhubungan dengan ta'atul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu akhlak atau adabnya kita kepada kedua orang tua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qada rabbuka, dan sudah Allah tetapkan, Allah sudah menetapkan agar kalian tidak boleh menyembah selain Dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan juga, menetapkan bahwa kalian harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna, adapun jika kalian mendapati orang tua kalian salah satunya sampai umur lanjut tua, atau kalian mendapati orang tua masih hidup, dua-duanya hidup sampai umur lanjut tua, maka jangan sekali-kali, kata Allah, mengucapkan di salah satu dari orang tua kalian mengatakan of, itu artinya menolak, offin. Salah satu orang tua menyuruh kita, ada suruhan berat atau ringan, kita tolak, jangan saya. Maknanya menolak perintah. Atau apalagi dengan kata bantahan, membantah, menolak. Selain itu perintah bukan melarang perintah Allah, larangan Allah dan larangannya Rasulullah, kita wajib mematuhi. Sampai dikisahkan ada salah satu sahabat ingin ikut perang bersama Nabi. Di medan peperangan, sahabat ini mendatangi Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah di kemahnya Nabi. Itu yang namanya perang Khaybar. Ada yang mengatakan di perang Uhud. Sahabat ini mendatangi Nabi, ingin mendaftar bahwa saya ingin ikut perang, jihad fisabilillah. Nabi menerima wahyu dari Allah lewat Jibril bahwa sahabat itu ada ibunya di rumahnya yang harus dia urus, yang sudah umur lanjut. Nabi mengatakan, jahid, kamu berjihad dengan orang tuamu di rumah. Nabi menolak itu sahabat untuk ikut perang jihad, untuk mati syahid kalau dia gugur. Katanya Nabi, jahid, kamu berjihad dengan ibumu yang sudah umur lanjut, tidak ada yang urus kecuali kamu. Maknanya tidak ada saudaranya yang lain yang mewakili dia untuk mengurus orang tuanya di rumah. Itu menunjukkan bahwa berbakti mengurus orang tua pahalanya sama dengan berjihad. Kenapa Nabi menolak? Padahal Rasulullah juga butuh peserta untuk ikut lebih banyak jihad melawan orang kafir. Pasti ya, pemimpin lebih membutuhkan jumlah yang banyak. Kenapa ditolak? Itu karena wahyu perintah dari Allah untuk memerintahkan sahabat itu bahwa kamu mengurus orang tuamu, berbakti kepada orang tua yang sudah umur lanjut, itu pahalanya sama dengan jihad bersama saya. Dan ini juga yang diikuti oleh salah satu tabi'in, namanya Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni. Kata guru kami Habib Umar, kalau kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, itu pasti kami ulama mengingat bahwa manusia yang paling bakti sama orang tuanya adalah yang namanya Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang mengalahi baktinya Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibunya. Beliau bertahun-tahun mengurus ibunya, memandikan ibunya, menyiapkan makanannya, menyuap, karena ibunya sudah umur lanjut, tidak bisa makan sendiri lagi. Seperti kita waktu kecil, kita disuap sama ibu, gantian anak lagi menyuap ibunya, mengurus ibunya, mengurus orang tuanya. Karena dulu ibu kita yang mengurus kita waktu bayi, waktu kecil. Makanya Allah berfirman, wala tanharhuma, dan jangan membantah sedikit pun, mengangkat suara, maknanya membantah, mengangkat suara di atas suaranya orang tua. Kalau kita mengangkat suara kepada teman, sahabat, tidak ada masalah. Teman di sekolah atau di teman di mana, mengangkat suara daripada suaranya dia, tidak ada masalah. Tetapi kalau mengangkat suara di atas suara orang tua, itu sudah termasuk orang yang durhaka. Wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah ucapan yang sangat menyenangkan hatinya kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadzul, dan selalulah mendekat dengan kedua orang tua, melihat, mengkasihani orang tua yang sudah umur lanjut. Itu maknanya wakhfid, kasihanilah, lihatlah masa tuanya kedua orang tua. Itu perintah dari Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Terakhir kata Allah, dan selalulah mendoakan kedua orang tua yang masih hidup dan apalagi yang sudah meninggal. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, rahmatilah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku ya Allah mengkasihani, menyayangi saya waktu saya kecil. Itu artinya itu doa. Dalam hadis dikatakan, siapa yang setelah azan membaca doa setelah azan, setelah doa azan kita diperintahkan mendoakan 5 kali, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, kata Rasulullah. Warhamhuma kama rabbayani sagira, yang terakhir 1 kali, maka dia digolongkan, dijadikan oleh Allah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang mendoakan orang tua setiap setelah azan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam hadis dikatakan dari riwayat Al-Imam Hakim, ini hadis sahih, salah satu hadis Nabi yang sahih. Nabi berkata, kullu dzunub yuakhir minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqil walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Semua dosa-dosa, kata Rasulullah, akan diakhirkan atau dimajukan azabnya oleh Allah. Azab itu siksaan. Dosa-dosa kita ini, misalnya ada dosa yang pernah kita lakukan, itu azabnya oleh Allah, Allah hukum akan dibalas dosa itu mungkin waktu kita masih hidup atau setelah kita mati. Salah satunya, beruntung orang yang mendapat balasan waktu dia masih hidup, bukan setelah mati. Ada sebagian dimajukan dosa-dosa itu azabnya, hukumannya, ada juga yang diundur, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua, kata Rasulullah. Itu sudah pasti akan dimajukan
balasannya, azabnya, siksaannya oleh Allah. Yu'ajjil artinya dimajukan. Sebelum dia mati dia akan rasakan. Termasuk balasan dari Allah salah satunya orang yang waktu dia muda atau selalu menyusahkan orang tuanya, anaknya yang akan membalas dia. Anaknya sendiri. Dia punya anak laki atau perempuan akan menyusahkan dia seperti dulu dia menyusahkan orang tuanya. Seperti dulu dia durhaka kepada orang tua, anaknya sendiri yang membalas. Itu balasan dari Allah sebagaimana yang dia perbuat. Sebagaimana hadis mengatakan, dalam hadis Nabi berkata, birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Nabi berkata, berbaktilah kepada orang tua kalian, kata Rasulullah, maka pasti, bukan insya Allah atau mungkin, pasti kata Rasulullah, anak kalian akan bakti kepada kamu, kepada kalian. Itu balasan dari Allah. Dan kebalikannya, kalau orang yang durhaka kepada orang tua, nanti pasti kata Rasulullah, anak kalian akan durhaka sebagian, sebagai balasan yang pernah kamu lakukan kepada orang tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi kad balagat minal kibar atayan wa ana aqumu ala khidmatiha ud'imuha wa asqiha wa asturuha wa aqsuha fa akunu qad wafaituha haqqaha. Qala lahul habib an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la lan tastati'a an tuwaffiyaha haqqaha mahma sana'ta biha. Wa qala ar-rajul wa lima ya Rasulullah? Qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annaha kanat takhdumuka wa anta saghir wa tatamanna lakal baqa wa amma anta fatakhdumuha wa hiya kabira wa tatamanna lahal fana. Ada salah satu sahabat yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya sudah berumur lanjut, saya urus dia setiap hari, saya khidmat kepada dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya beri makan dia, saya suap dia, saya beri minum dia, saya pakaikan baju dia setiap hari, saya mandikan dia setiap hari, kata ini anak kepada Nabi. Apa akuna, katanya, dia bertanya, apakah saya sudah termasuk sudah membalas jasanya dulu waktu saya kecil diurus sama ibu saya? Karena saya juga mengurus dia bertahun-tahun, bukan cuma 1 tahun saya urus ibu saya mandikan dia, saya beri makan, saya suap, kasih pakai baju. Ini sahabat bertanya, apakah sudah terbalas apa yang dulu yang ibu saya lakukan mengurus saya waktu saya kecil, semenjak saya bayi sampai saya besar? Nabi menjawab, belum, tidak, belum terbalas jasanya ibumu, haknya. Apapun yang kamu lakukan, apa sebabnya? Ini sahabat bertanya, kenapa bisa belum terbalas? Padahal lama saya bertahun-tahun saya urus ibu saya yang umur lanjut, yang tua. Dia bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kok bisa belum terbalas jasanya? Nabi menjawab, karena ibumu dulu mengurus kamu waktu kecil, khidmat waktu kamu masih kecil, ibumu mengharap kepada Allah, mengharap bahagia agar kamu bisa hidup lama, panjang umur,
sedangkan kamu sekarang mengurus ibumu, memandikan dia, ya, tetapi dalam hatimu mengharap kapan dia mati. Jadi Nabi tahu ini. Kamu merasa capek, ya, dalam hatimu mengharap kapan selesai. Beda. Itu sebabnya belum terbayar jasanya, karena dia bahagia, senang mengurus kamu waktu kecil, mengharap kamu besar, panjang umur, ya, walaupun kamu sudah besar tetap diperhatikan. Tetapi kamu sekarang mengurus dia, kamu tidak ada harapan dia panjang umur, walaupun bertahun-tahun kamu urus ibumu yang sudah tua. Itu sebabnya belum terbalas. Karena kan sebagian orang yang sibuk pergi dititip di panti jompo. Itu bukti bahwa di dalam hatinya tidak ada harapan untuk lama mengurus orang tua. Tidak ada harapan untuk, ya Allah panjangkan umur ibu saya. Mungkin langka orang yang berdoa, ya Allah panjangkan umur ibu saya, orang tua saya, agar saya bisa berbakti lebih lama lagi. Oh, itu langka. Sampai ada kisah di kitab yang lain, ada cerita ada seorang anak yang mengurus ibunya bertahun-tahun, sampai 20 tahun. Setelah itu dia dalam hatinya capek dia, kapan ini selesai, ya. Subhanallah, yang meninggal duluan anaknya, bukan ibunya. Padahal sudah tua sekali ibunya, tidak bisa jalan. Dia kira yang meninggal, yang mati duluan ibunya yang sudah tua. Ternyata dia duluan mati. Anaknya yang muda ini, yang umur 25 tahun atau 30 tahun. Nah, waktu dia meninggal, itu malaikat rahmat mau mengambil rohnya, mengantar ke surga. Mengantar ke surga. Karena dia berbakti bertahun-tahun sama ibunya. Tetapi datang juga malaikat azab. Katanya malaikat azab, itu punya saya mau antar ke neraka. Kenapa bisa? Malaikat Ridwan ini penjaga surga bertanya, kok bisa? Dia kan bakti sama orang ibunya, diurus. Katanya, saya diperintahkan oleh Allah sebab satu, karena dia pernah berdoa, ya Allah kapan engkau ambil ibu saya? Cuma satu kali dia berdoa, saya sudah capek. Padahal dia duluan diambil. Jadi sia-sia baktinya. Nauzubillah min zalik. Jadi sia-sia 20 tahun kurang lebih dia urus ibunya, tidak masuk surga. Tapi tidak lama dia disiksa, dicuci, tidak lama. Karena salah niat saja, kurang ikhlas. Itu yang dikisahkan di dalam cerita sejarah. Terus di sini dikatakan lagi bagaimana baktinya kita pahala, ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis dikatakan, idh ja'a rajul min bani Salama faqala ya Rasulullah hal baqiya min birrun abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautiha. Wa qala inna Allaha 'azza wa jalla yarfa'u darajata lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anni li hadhihi fayaqulu bi istighfar waladaka laka. Ada nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, ada orang diangkat derajatnya oleh Allah, hambanya Allah,
dan dia bertanya kepada malaikat dan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa pahala banyak yang saya terima sedangkan saya tidak amalkan, tidak pernah melakukan itu semua? Malaikat Allah menjawab, menyampaikan kepada dia, karena kamu dulu selalu mendoakan orang tuamu. Doa untuk orang tua menjadi pahala diberikan kepada anaknya di hari kiamat, dan dia kaget, heran. Ini belum pernah saya lakukan, belum pernah saya lakukan. Itu semua doa yang pernah kamu doakan kepada orang tua dibentukkan menjadi pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'a rajulun ila Abdullah bin Mubarak fashaka ilaihi ba'd waladihi faqala hal da'awtu alayhi qala na'am qala anta afsadtahu wa qala kana ba'du salihin la ya'muru waladahu makhafatan an ya'siyahu fi dhalik wa fil hadis rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrih. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya Allah sangat merahmati, memberikan rahmat yang banyak, yang besar kepada orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Orang tua yang selalu mengajarkan dan membantu anaknya, mempermudah, tidak mempersulit, tidak terlalu keras. Karena ada sebagian orang tua keras sekali dengan anaknya, akhirnya anaknya susah untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua harus mempermudah, sayang sama anak, jangan sampai terlalu keras sehingga dia susah untuk berbakti kepada orang tuanya. Ma min waladin barun yanzuru ila walidayhi nazratan rahimahu illa kataballahu lahu bi kulli nazratin hajjatan mabrurah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Siapa itu sahabat Nabi? Abdullah sahabat dan ayahnya juga sahabat Nabi, dua-dua anak sama bapaknya. Berkata bahwa Nabi pernah mengucapkan, bersabda, tidak ada satu anak yang berbakti kepada orang tuanya setiap dia melihat wajah orang tuanya. Kata Rasulullah, setiap satu pandangan melihat wajah orang tuanya, kata Rasulullah, dengan pandangan yang kasih sayang, rahmat, mengkasihani orang tua yang sudah tua, mengkasihani dan membantu apa yang dia butuhkan. Setiap satu pandangan, kata Rasulullah, kecuali Allah menulis untuk dia pahala haji mabrur, hajjatan mabrurah. Satu kali kita melihat wajahnya orang tua, haji mabrur, haji mabrurah. Haji berapa hari bu kalau orang haji? 40 hari paling sedikit. Capek orang haji. Yang pernah pergi haji tahu rasanya haji. Kalau umrah cuma 1 hari selesai, cuma 3 jam, 5 jam paling lama selesai umrah 1. 3 jam kita pergi mikot, tawaf, sa'i, halak, selesai umrah 2 jam atau 3 jam. Tapi kalau haji 40 hari baru selesai. Ini satu kali lihat wajahnya, melihat mukanya orang tua dengan kasih sayang, dapat 1 haji mabrur. Luar biasa. Ini hadis sahih ini, bukan hadis dhaif. Sahabat bertanya, wa inna dzara kulla yaumin mi'ata marrah. Wahai Rasulullah, walaupun anak ini setiap hari melihat wajahnya wajahnya orang tua 100 kali, 100 kali dilihat, balik lagi lihat, diperhatikan wajahnya orang tua, kasihan. Anaknya ini kan melihat.
100 kali berarti 100 umrah, 100 haji mabrur. Mabrur, haji mabrur ini bukan haji biasa. Nabi menjawab, qala na'am, walaupun setiap hari melihat wajah orang tuanya 100 kali atau lebih, berarti dia dapat anaknya itu melihat wajah orang tuanya 100 haji mabrur. Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah lebih dermawan. Wa atyab, kata Rasulullah, Allah itu maha baik, memberikan ganjaran balasan lebih banyak. Allah tidak susah. Allah maha kaya, kata Rasulullah. Betul, wahai sahabatku, walaupun 100 kali atau lebih. Jadi Allah memiliki kekayaan, katanya para ulama termasuk guru kami Umar, bila memberikan balasan ganjaran seperti tadi, 1 kali pandangan langsung haji mabrurah, 100 kali berarti pahala 100 haji mabrurah. Itu seperti orang yang paling kaya, saldonya yang miliaran, triliunan, ada orang miskin minta pengemis dikasih 1.000 rupiah. Kira-kira berkurang saldonya dari 1 triliun? Tidak berkurang, uang parkir 1.000 rupiah. Itu gambarannya Allah bila memberikan hamba-hambanya semuanya dikasih haji mabrurah setiap hari 100 kali, setiap orang dikasih semua dikasih kekayaan. Seperti orang kaya yang paling kaya itu cuma ngasih 1.000 berkurang dari 1 triliun, berkurang 1.000 rupiah. Itu gambarannya para ulama, Allah memberikan semua hajatnya hambanya. Apa yang mereka minta cuma berkurang sedikit dari kekayaannya Allah. Jangan kita kaget, oh 100 haji mabrurah. Kita pergi haji sekali saja biayanya paling sedikit sekarang itu 80 juta. Belum capeknya 40 hari. Ini melihat wajah orang tua 1 kali haji mabrurah. Cepatnya itu selesai. Langsung Allah kasih. Diriwayatkan dalam hadis sahihain. Sahihain itu berarti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, bahwa sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, minal kabairi syatama ar-rajulu walidayhi. Termasuk salah satu dosa besar seseorang memaki orang tuanya. Ya, memaki orang tuanya. Terus sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa hal yastumur rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, apa ada orang berbuat seperti itu? Apakah ada? Berarti zamannya sahabat tidak ada terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kalau sekarang ada yang terjadi, betul gak? Sekarang ada. Makanya sahabat heran, terkejut, kok bisa ada orang begitu memaki orang tuanya? Maknanya terlalu jahat dia, tidak mungkin terjadi. Terus Nabi menjawab dari pertanyaannya sahabat ini, apakah ada orang seperti itu memaki orang tuanya? Ya, Nabi menjawab, qala na'am, terjadi. Bagaimana bisa? Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Seseorang memaki bapaknya temannya orang lain, akhirnya orang itu membalas. Oh, bapakmu itu penjahat, dibalas, bapakmu juga penjahat. Itu sama seperti dia memaki bapaknya sendiri. Ya, jadi kalau ada orang memaki orang tuanya orang lain, dibalas ke dia juga, berarti sama dengan dosanya memaki bapaknya sendiri. Padahal bukan dimaki bapak sendiri, orang lain. Orang ini membalas, bapakmu juga jahat. Itu sama dosanya, dosa besar
kata Rasulullah, seperti memaki orang tua sendiri. Wa yasubbu, dan memaki ibunya orang lain, orang itu membalas ibumu juga jahat. Berarti seperti dosa memaki ibu sendiri, dan itu dosa besar. Maknanya kita dilarang memaki orang tuanya orang lain. Dilarang, sama dengan kita memaki orang tua sendiri, dan hukumnya dosa besar. Dosa besar. Dalam hadis dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi wa rizqihi. Yang artinya, siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, alangkah beruntungnya dia, karena Allah telah menambahkan dia umurnya dan menambahkan dia rezekinya. Berarti balasannya di dunia juga. Orang yang bakti kepada kedua orang tua, usahanya dilancarkan, rezekinya dimudahkan, dan umurnya juga ditambah. Berarti umurnya sudah pernah ditetapkan waktu dia di perut ibunya, waktu masih di dalam perut. Kan Allah sudah menetapkan setiap umur hambanya. Ketika kita masih umur 40 hari di perut ibu, ditetapkan umurnya berapa tahun dia hidup di dunia, rezekinya, ya, dan jodohnya 3. Nah, setiap orang bakti kepada orang tua ditambah dari yang sudah ditetapkan, yang sudah ditulis oleh malaikat dengan perintah Allah bahwa umurnya sekian dia nanti. Misalnya umurnya 50 tahun, karena dia bakti sama orang tua ditambah, tambah setahun, ditambah yang dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seperti rezekinya sudah ditetapkan berapa miliar selama dia hidup, karena dia bakti ditambah, yang sudah ditulis ditambah. Isyarat jam berapa? 6.20 ya. Sisa 10 menit. Mungkin ada yang bertanya. Silahkan. Iya. Kalau umpama orang tua sendiri itu reda bahwa dia akan diambil Allah, itu bagaimana? Orang tua sudah meninggal ya. Orang tua sudah meninggal. Di sini disebut di sini ada salah satu sahabat bertanya, bagaimana kita mendapat ridhonya kedua orang tua setelah wafatnya? Nabi menjawab, ada 3 amalan yang kita amalkan untuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya. Pertama, an yakunal walad salihan fi nafsihi li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihi ma min salahih. Pertama, anak itu berusaha merubah dirinya menjadi baik, karena semua yang dilakukan anak ketika orang tua sudah meninggal, orang tua itu melihat di alam barzah anaknya sudah baik atau belum. Kalau anaknya menjadi baik, berusaha menjadi anak yang soleh, orang tuanya gembira, menyenangkan hatinya di alam barzah. Itu salah satu bakti kita ketika setelah meninggal. Kedua, an yasila qarabatuhuma wa asdiqaihima, menyambung, mendatangi kerabatnya orang tua yang sudah meninggal, misalnya saudaranya yang masih hidup, adiknya atau saudaranya, itu kita datangi rumahnya, kita berikan hadiah saudaranya orang tua. Itu menyenangkan atau berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, karena menyenangkan hatinya orang tua yang sudah wafat. Dia gembira kita mendatangi saudara-saudaranya,
atau kita bantu saudaranya, berarti kan paman kita ya, paman atau bibi kita, itu menyenangkan hati orang tua kita yang sudah meninggal, berarti kita bakti. Dan kawan-kawannya juga termasuk, setelah saudaranya, keluarganya, sahabatnya juga yang dekat. Kita tahu ada sahabatnya bapak kita almarhum, misalnya ayah kita pernah ada akrab sama seseorang, kita datangi rumahnya, silaturahim, kasih hadiah. Karena dulu bapak saya selalu datangi rumahnya, akrab, dekat sama dia, kawannya. Menyenangkan hati kawannya berarti menyenangkan hati orang tua kita yang sudah meninggal. Termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Wasalis, yang ketiga, an yastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Ya, meminta istighfar kepada Allah untuk orang tua yang sudah meninggal. Kita doakan. Setiap hari kita doakan orang tua yang sudah meninggal. Itu salah satu amalan bakti, berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan dan bersedekah. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Sampai gak ini? Ini hadis sampai, pasti sampai. Ada sebagian orang tidak percaya sampai pahalanya, minta dalil. Mana dalilnya sampai? Kita sedekah pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Hadisnya banyak, bukan satu saja hadisnya, dalilnya. Setiap kita bersedekah, masukkan sedekah di masjid atau fakir miskin, diniatkan, ya Allah, pahalanya untuk orang tua saya almarhum. Dia niatkan pahala orang tua dan kita juga dapat pahalanya. Bukan berarti saya kosong, saya tidak dapat pahala sedekah. Saya juga dapat, orang tua saya juga dapat. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, tarkud doa lil walidain yadikul is anil walad. Orang yang lupa mendoakan kedua orang tuanya hidup atau mati, satu hari ini misalnya dia lupa, maka itu menyebabkan, kata Rasulullah, pemasukannya berkurang. Paham pemasukan? Kerjaan, kita punya kerja, penghasilan Allah kurangi atau Allah berhentikan orang yang lupa mendoakan orang tuanya. Itu hadis, riwayat hadis Imam Tirmizi. Penyebabnya kerjaannya kita atau kita melamar ditolak. Misalnya ada anak yang mau melamar kerjaan tidak diterima karena dia tidak mendoakan orang tuanya. Itu sebabnya. Jangan bertanya, oh saya sholat 5 waktu, saya tidak berbuat dosa, kenapa saya tidak dapat kerjaan? Ada kan bertanya, saya tidak menzolimi orang, saya tidak berbuat dosa, saya sudah taubat. Ternyata sebabnya dia lupa mendoakan orang tuanya, dapat bencana, menyusahkan pemasukan dia, penghasilan dia, kerjaannya dia. Kebalikannya, orang yang banyak mendoakan orang tuanya hidup atau mati, lancar rezekinya, mudah. Sedikit dia bekerja, penghasilannya banyak. Dia cuma kerja 1 jam, untungnya banyak, berlimpah. Ada orang kerja 24 jam, cuma sedikit didapat, banting tulang. Ada kan begitu, ada orang yang cuma tanda tangan, cuma ini saja, tapi penghasilan banyak, ndak peras keringat. Itu karena dia baik sama orang tua, mendoakan orang tua. Ada lagi pertanyaan?
Bisa 4 menit. La ilaha illallah. Waalaikumsalam. Baca ayat. Panggilan ya. Kita sholat ya, kita utamakan orang tua atau kita sholat dulu, begitu kan? Tergantung sholatnya apa. Kalau sholat wajib yang sudah mau habis waktunya, kita sholat dulu. Tapi kalau sholat sunnah, tinggalkan sholat sunnah. Paham kan? Kalau sholat sunnah atau mengaji itu sunnah, tidak wajib, dahulukan mendatangi panggilan orang tua. Sampai ulama mengatakan, ada dalilnya, orang yang sedang sholat sunnah dibatalkan. Sedang ini, belum mulai, ibu panggil nama kita, batalkan, ditinggal. Kalau yang wajib, sholat wajib ya, tidak boleh kita batalkan, karena wajib, sholat wajib belum dilakukan. Takut nanti sudah habis waktunya. Ada lagi sudah? Apalagi cuma kita sedang berzikir atau sedang membaca Al-Quran, orang tua memanggil, mau disuruh kita. Kan banyak sekarang anak-anak ditelepon sama orang tuanya, pasti disuruh kak lagi nih, saya disuruh lagi nih, nggak mau diangkat. Banyak begitu anak-anak. Orang yang tahu ilmu senang disuruh lagi, dia tidak mau yang lain saudaranya yang disuruh, saya mau. Itu yang anak-anak yang mengerti ilmu, karena urusan lancar. Kalau ada yang saya kenal ya, banyak keluarga saya yang dia sukses. Dia sedang rapat, ditelepon sama ibunya, mau disuruh, dia tinggalkan rapatnya, pergi ke rumah. Ditanya mau apa, saya disuruh apa. Setelah dilaksanakan, kembali ke kantornya, rapat kembali. Rapat ini penting ya. Kadang-kadang itu rapat menentukan kita lancar sama kawan-kawan. Tapi itu yang dia sekarang terpilih, naik pangkat terus, berhasil dia. Setiap ada teleponnya ibunya, ditinggalkan pekerjaan semua, datang ke rumah, pulang, tanya, disuruh ini, selesai, kembali ke kantor. Padahal lumayan jauh itu kantor sama rumahnya. Anda bertanya lagi sudah? Ya, insyaallah kita tutup dengan doa. Itulah hasil-hasil yang didapati balasan dari Allah bagi orang yang peduli dengan orang tua, bakti, urusan kerjaan, rezeki, umur dipanjangkan. Ya, dan itu pasti dirasakan langsung dibalas di dunia. Balasannya di dunia, di alam barzah dibalas, di akhirat selama-lamanya. Ada cerita, ada kisah satu anak yang bakti luar biasa sama orang tua, itu dia diabadikan sama Allah sampai hari kiamat. Anda lupa namanya. Dia diberikan rumah dan masuk di rumah yang bundar itu dan ditenggelamkan di dasar laut dan hidup sampai sekarang. Padahal dia lahir dari zamannya Nabi Ibrahim. Amalannya, ibadahnya bakti sama orang tua, bukan karena dia salat tahajud, karena dia ibadah yang lain.
Karena ada namanya air abadi, sungai abadi di bumi ini. Allah sembunyikan tempatnya. Bila Allah memilih hambanya, walaupun bukan nabi, dia hamba biasa, ada amalan yang Allah membuat Allah ridho, dia diperlihatkan, ditunjukkan air abadi, dia mandi di situ, maka itu orang itu akan kekal sampai hari kiamat. Bukan cuma Nabi Khidir yang kekal, Nabi Khidir juga mandi di situ. Dan itu petunjuk dari Allah, Nabi Khidir hidup sampai hari kiamat. Kalau ada orang baru ini bakti sama orang tua, ikhlas karena Allah, Allah pilih abadi dia. Ditunjukkan, diarahkan ke sungai air abadi dan dimuliakan tempatnya. Itu manusia, anak yang soleh itu, yang berbakti, hidup di dasar laut tapi luas sorga. Sorga yang dia rasakan di dunia, belum hari kiamat, belum mati dia. Berarti dia sudah merasakan sorga sebelum mati. Kebanyakan orang merasakan sorga di alam barzah setelah mati kan, mati dulu baru sorga. Tapi ini berkatnya dia bakti sama orang tua, dia sudah diberikan sorga oleh Allah, diabadikan sebelum dia mati. Itu balasannya. Tetapi kita ikhlas, ya, keikhlasan kita yang menyebabkan kita mendapat balasan yang besar dari Allah. Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, seperti cerita tadi, sia-sia mengharap orang tuanya kapan ini mati, kapan ini selesai. Capek saya. Semoga kita semua diberikan kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yakin bahwa akhlak bakti sama kepada orang tua, baik itu mereka sudah meninggal atau masih hidup, itu adalah harus ikhlas karena Allah dan Rasulnya, karena cinta mendekatkan diri kepada Allah. Kita berbakti kepada kedua orang tua karena mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, amalan salah satu yang sangat besar sehingga kita diberikan balasan di dunia, surga dunia, surga di alam barzah, dan surga di akhirat yang abadi selama-lamanya. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma hadha du'a minka lijabah. Allahumma ja'alna minal barin lil walidain بإخلاص لله ولرسول الله تقربا إلى الله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك يا الله ولا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببته ولا تجعل حسناتنا حسنات من أغضبته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.